Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Dimana aku tuh mau bahas bahwasanya kenalilah manipulasi dari iblis. Mengenali manipulasi dari iblis. Seperti sosok Ratu Adil, dimana sosok Ratu Adil ini mengenali manipulasi iblis. Dimana di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 yang bunyinya kira-kira seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Yesaya ya, di mana Yesus itu berkata, pencuri. Maksudnya pencuri itu adalah iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita, dicuri. Contoh. Seharusnya kita itu berprestasi. Karena kita dimanipulasi oleh iblis, akhirnya prestasi kita hilang. Iblis itu datang hanya untuk mencuri sesuatu dari kita. Mencuri orang terdekat kita dengan cara memecah belahkan, dengan adanya permusuhan dengan teman dekat kita, kerjaan iblis gitu ya. Hati-hati, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Iblis itu datang hanya untuk membunuh. Membunuh apa? Membunuh iman kita. Iman kita dibunuh. Iblis menawarkan segala sesuatu yang nikmat. Iblis menawarkan segala sesuatu yang nikmat. Dan sifatnya itu duniawi serta sementara. Contoh, orang-orang dimanipulasi oleh iblis. Diberi kenikmatan seperti perzinahan. Yang namanya orang berzina dari usia kecil sampai tua pun rasanya tetap enak. Rasanya tetap nikmat. Karena perzinahan itu adalah kejahatan angkara murka yang paling enak, yang paling nikmat. Hati-hati, iblis itu datang untuk membunuh. Dia menjalankan siasatnya, memanipulasi, memberikan sesuatu yang memang kelihatannya enak. Tapi ingat, dia datang hanya untuk membunuhmu, membunuh imanmu. Imanmu mau dibunuh, dipadamkan. Dan iblis itu datang juga untuk membinasakan. Membinasakan dirimu supaya kamu masuk neraka. Jangan ikuti anjuran iblis karena dia datang hanya ingin supaya kamu masuk neraka. Supaya kamu itu lebih percaya iblis. Supaya kamu dimanipulasi oleh iblis. Intinya di dalam ajaran agama apapun, termasuk dalam Kristen, Islam, dan yang lainnya, itu sudah ada kehendak-kehendak Tuhan. Jangan mencuri, jangan berbuat maksiat ya, jangan berzina, jangan berbuat jahat kepada orang lain, jangan melukai orang lain. Semua itu sudah ada. Kalau kita dapat gombor-gomboran, kalau kita dapat suara-suara supaya kita sendiri menjadi maksiat, supaya kita sendiri berbuat zina, hati-hati. Kamu ditipu oleh iblis. Iblis ingin membinasakanmu di dalam neraka. Ingat, semua ajaran agama ada surga, ada neraka. Kalau kamu gak masuk surga, pasti kamu masuk neraka. Dimana manipulasi ini sendiri, kata manipulasi itu berawal dari kata manus. Jadi manipulasi dari kata manus, yang artinya itu tangan. Sehingga pada awalnya
Manipulasi itu awalnya itu merujuk kepada keterampilan seseorang menangani objek secara fisik menggunakan tangan. Jadi manipulasi itu dulunya itu awalnya diartikan sebagai keterampilan seseorang untuk menangani suatu objek, seni rupa ini ya, mungkin objek secara fisik menggunakan tangan kita, itu namanya manipulasi. Tetapi di dalam dunia kesehatan mental, atau intelektual, manipulasi itu artinya nggak seperti itu. Manipulasi itu artinya tindakan untuk mempengaruhi perilaku, sikap dan pendapat orang tanpa disadari. Itu manipulasi. Jadi kalau ada iblis mau manipulasi, ada orang mau memanipulasi, iblis itu akan berusaha supaya perilaku kita, sikap kita, pendapat kita itu terpengaruhi, berubah karena pengaruh dari iblis. Contoh, aku punya temenku itu seharusnya baik sama aku karena kita sudah kenal. Seharusnya dia sudah kenal aku gitu. Karena dia terkena pengaruh iblis, tiba-tiba dia benci aku. Tiba-tiba dia tidak suka kepadaku. Karena apa? Manipulasi dari iblis. Pelaku manipulasi akan membuat orang-orang itu percaya bahwa ungkapannya, bahwa pendapatnya, bahwa suaranya itu yang benar. Ini seperti iblis. Iblis itu akan memanipulasi. Iblis itu akan membuat kalian semua percaya kepada iblis. Iblis ingin, wah dia kasihan, dia harus punya banyak teman. Niat saya baik biar dia punya banyak teman gitu ya. Dan setelah dia punya banyak teman, wah dia harus punya kekasih. Ayo didekatin biar dia punya teman tidur atau gimana. Dikasih bumbu-bumbu, dipleset-plesetkan oleh iblis. Lalu akhirnya apa? Iblis merencanakan supaya dia dan temannya berbuat zina. Supaya dia berzina, supaya dia berbuat dosa. Kalian hati-hati, manipulasi iblis itu seperti itu. Kadang iblis bilang, wah aku kasihan nih, dia kepanasan, aku buat awan aja biar dia nggak kepanasan gitu ya. Iblis bilang, wah kasihan, kok kayaknya dibuat hujan aja hanya sekali ini ya. Itu manipulasi iblis. Iblis akan membuat kita itu percaya kepada dia. Padahal dia itu iblis, dia itu jahat. Tetapi dia pura-pura baik di hadapan kita, di depan kita, dia pura-pura baik. Tetapi sebenarnya dia tuh dekat dengan kita, ada sesuatu yang dimanfaatkan. Sebenarnya dia nggak baik kepada kita. Dia hanya baik kepada dirinya sendiri karena dia iblis, dia jahat. Dan musuh dari orang beriman ini adalah iblis. Iblis itu adalah musuh-musuh orang beriman. Karena iblis itu adalah master manipulator. Gurunya manipulasi gitu. Itu ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.